Dan saya yakin kalian sudah paham begitu ya, karena sudah banyak juga yang mengumpulkan tugas. Yang belum, dimohon segera mengumpulkan tugas, walaupun nilainya mungkin tidak akan sama dengan teman-teman yang sudah mengumpulkan, gitu ya. Oke. Ini merupakan sifat-sifat nilai mutlak yang sebenarnya ini beberapa sudah dibuktikan sama kita begitu dari mengerjakan tugas-tugas yang kemarin, bahwa nilai mutlak itu selalu positif. Kemudian mau dia positif mau dia minus, di dalamnya hasilnya tetap sama. Terus X min Y itu sama dengan Y min X begitu, karena kemarin sudah kita buktikan ada 3 min X begitu ya, dan 3 min X sama dengan X min 3 gitu. Kemudian bisa dibilang bahwa nilai mutlak itu adalah hasil dari akar X kuadrat. X kuadrat sama dengan nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat, dan seterusnya. Ini juga nomor 7 kemarin kita sudah pakai begitu ya. Sekarang saya mau masuk ke dalam persamaan nilai mutlak. Kalau langsung contoh aja. Nah, seperti ini. X min 2 sama dengan 3. Jadi kemarin kalau kita pelajari itu kira-kira tentukan X-nya begitu ya. Kalau bentuknya itu X mutlak dari X min 2. Kalau ini selesaikan gitu. X min 2 sama dengan 3. Kita pakai misalkan kita mau menggunakan definisi ya. Dengan definisi ini kan berarti X plus 2 X min 2 bisa sama dengan 3, kemungkinannya ada 2. Bisa jadi di dalamnya positif atau negatif begitu ya. Kan hasilnya selalu positif. Ini hasil. Tapi kalau nilai di dalamnya bisa aja dia 3, bisa aja dia min 3. Ada 2 kemungkinan begitu dari nilai di dalamnya. Nah, kita mau ambil dari nilai di dalamnya. X min 2 bisa aja nilai di dalamnya itu adalah 3 kalau dia positif, begitu kan kemarin syaratnya. Dia bisa positif kalau X min 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini harus disamakan gitu ya. Nanti kalau dapat X-nya kurang dari 0 ya berarti nggak masuk begitu, tidak masuk hitungan. Terus di sini X min 2 akan menghasilkan min 3 gitu. Nilainya min 3 kalau X min 2 kurang dari 0. Kenapa ini penting? Kenapa 2 ini penting ditulis? Supaya ketika kita melihat nilainya benar-benar sesuai dengan definisinya begitu. Benar-benar sesuai dengan yang kita kotakin. Berarti kan ini X-nya harus lebih besar sama dengan 2. Kalau nanti kita dapat X-nya sama dengan 1 ya salah, berarti tidak bisa dipakai gitu. Ini berarti X-nya harus kurang dari 2 begitu ya. Nah, yang pertama penyelesaiannya ya tinggal ambil yang ini aja, yang sebelah kiri. Tapi yang biru itu untuk ngecek bener gak dia lebih besar dari 2 untuk yang pertama.
benar gak dia kurang dari 2 untuk yang kedua, begitu ya. Jadi cuman buat ngecek aja. Berarti kan kalau misalkan yang pertama tadi X-nya min 2 sama dengan 3, maka pindah ruas 2-nya jadi 5. Benar? Lebih besar sama dengan 2, betul. Ya. Yang kedua, X min 2 itu kurang dari min 3. Min 2 pindah ruas, jadi min 3 plus 2. Hasilnya min 1. Betul kurang dari 2? Betul. Berarti nilai X-nya ya kalau tidak 5 ya min 1 gitu. Kalau dituliskan tuh begini, himpunan penyelesaiannya kalau misalnya sama dengan himpunannya. Tapi kalau pertidaksamaan kurang dari lebih dari gitu, soal di atas ini itu nanti bilangnya daerah penyelesaian gitu. Ini berarti himpunan penyelesaiannya min 1, 5. Jadi cuma 2 kemungkinan ini. Seperti itu. Pahami baik-baik, diulang videonya kalau bingung, baru ditanyakan kalau misalnya masih bingung juga gitu. Lanjut ya. Ini saya hari ini mau kasih banyak contoh, nanti pertemuan selanjutnya saya minta kalian untuk latihan gitu. Kemudian yang kedua, tentukan nilai X dari ini misalnya udah mulai ada ada koefisien X-nya gitu ya. Oke, ini langsung aja ya. Kalau tadi kenapa detail, karena supaya kalian paham begitu. Ini kan berarti 3x plus 2 sama dengan 5, itu ada 2 kemungkinan gitu ya. Yang pertama, 3x plus 2-nya positif kalau 3x plus 2 lebih dari sama dengan 0. Syaratnya begitu ya, lebih dari sama dengan 0. Begitu 0, maka pindah ruas, kalian sudah paham lah ya pindah ruas, berarti ini harus lebih besar sama dengan min 2/3 ya. Syarat yang kedua, dia bisa saja negatif kalau nilai di dalamnya itu negatif gitu. Jadi sama dengan minus 5 kalau 3x plus 2 kurang dari 0, jika x-nya kurang dari min 2/3 gitu ya. Kita selesaikan yang pertama. Yang pertama, 3x plus 2 sama dengan 5. Pindah ruas 2-nya jadi 3x sama dengan 3, x-nya 1. Betul lebih besar dari min 2/3, betul ya. Yang kedua, 3x plus 2 sama dengan min 5. Berarti pindah ruas 3x-nya jadi min 7, dimana x-nya adalah min 7/3. Min 7/3 betul kurang dari min 2/3, betul. Maka himpunan penyelesaian atau x-nya adalah min 7/3,1. Oke, saya mau contohin lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga saya mau ngetes gitu ya. Yang ketiga, tentukan nilai X. Tentukan nilai X dari persamaan
5x plus 4 itu sama dengan min 3. Silahkan renungkan baik-baik apa bisa hasilnya gitu. Terus tiba-tiba kalian menjawab, karena saking semangatnya, wah gampang nih Bu, dari soal 1-2 saya udah bisa. Ya udah, di atas 5x plus 4 sama dengan 3, 5x plus 4 sama dengan min 3. Ini salah. Ya. Kenapa salah? Karena tadi kan nilai mutlak itu lebih sifatnya ya. Nilai mutlak itu lebih besar sama dengan 0. Ini hasilnya min 3. Min 3 itu negatif. Maka ini ya nggak sesuai gitu sama sifatnya, sama definisinya, kayak gitu ya. Maka tidak ada nilai X yang memenuhi gitu, karena tidak sesuai sama sifatnya. Begitu, harusnya sama dengan hasilnya ini, ujungnya ini harus positif gitu ya. Harus positif ya, cuman bisa buat ngetes aja begitu ya. Nomor 4, contoh nomor 4 saya ambil sedikit lebih sulit lagi begitu. Tentukan nilai X dari persamaan 2x min 1 dibagi sama 4x plus 3 sama dengan 1. Begini. Ya. Begini ya. Nah, kita tahu sifat-sifatnya, sifat-sifat dari nilai mutlak tadi, kalau ada X per Y itu bisa dipisah jadi mutlak X per mutlak Y. Maka kita bisa menyelesaikan untuk soal yang di sini dipisah gitu, 2x min 1 per mutlak 4x plus 3. Nah, ini syaratnya ada 2 nih. Yang positif itu harus dua-duanya gitu. 2x min 1 per 4x plus 3 itu harus 2x min 1 per 4x plus 3 itu harus positif, kan gitu ya. Ini sama dengan 1. Berarti kita punya 2 kemungkinan, 2x min 1 per 4x plus 3 bisa sama dengan 1. Satu lagi, 2x min 1 sama 4x plus 3 itu negatif. Oh, sorry. Ini ada 2 kemungkinan, jadi 2x min 1 per 4x plus 3 itu sama dengan 1. Satu lagi, 2x min 1 per 4x plus 3 itu sama dengan min 1. Syaratnya sama ya. Kalau 2x plus 1 per 4x plus 3 itu lebih besar sama dengan 0. Ini 2x min 1 sama 4x plus 3 kurang dari 0. Begitu. Untuk mengerjakan yang pertama, berarti 2x min 1
per 4x plus 3 sama dengan 1, ya kali silang 2x min 1 sama dengan 4x plus 3, gitu ya. Terus berarti pindah ruas gitu kan, jadinya 2x min 4x sama dengan 3 tambah 1. Ini hasilnya min 2x sama dengan 4, maka x-nya sama dengan min 2. Cara ngeceknya masukin ke ini. Apakah ini hasilnya min 2, x-nya min 2 itu betul benar lebih besar dari 0? Kita substitusi 2 kali min 2 4, min 4 dikurang 1 min 5 dibagi 4 kali min 2 min 8 tambah 3, begitu ya. Di atas tadi min 5, di bawah min 8 tambah 3 min 5 juga. Karena di atas min dan di bawah min, kalau dibagi ya pasti positif, hasilnya betul lebih besar dari 0, gitu ya ngeceknya. Jadi kalau bingung pakai menyelesaikan yang atas, ngeceknya masukin x ketika kita sudah dapat, begitu ya. Yang kedua sama ya, 2x min 1 langsung aja ya, min 4x plus 3. Kenapa di sini min? Karena ini min, di sini kan min, kali silang hasilnya ini, gitu ya. Terus 2x min 1 sama dengan min 4x min 3 ya. Pindah ruas berarti 6x sama dengan min 2. Maka x-nya adalah min 2 per 6, atau sederhanakan jadi min 1/3. Maka HP-nya adalah min 2 dan min 1/3. Nah, ini ngecek lagi apakah benar kurang dari 0, kayak gitu ya. Kalau benar ya berarti termasuk, kayak gitu. Kalau menurut saya sih betul ya, karena ketika disubstitusikan di atas hasilnya negatif, di bawah hasilnya positif. Negatif dibagi positif hasilnya kurang dari 0, kayak gitu. Semoga sampai sini masih paham ya, masih di jalan yang benar. Terakhir, ini bentuknya seperti kemarin soal latihan kalian. Tentukan nilai x lagi ya. Tentukan nilai x dari persamaan 2 min 8x sama dengan 22. Nah, ini x-nya negatif, begitu ya. Jadi 2 min 8x itu sama dengan 22, kemungkinannya ada 2 min 8x sama dengan positif, atau 2 min 8x sama dengan negatif. Dimana syaratnya 2 min 8x di sini harus lebih besar dari 0, di sini 2 min 8x harus kurang dari 0, dan itu nanti dicek kembali, gitu ya. Nah, yang pertama 2 min 8x sama dengan 22, berarti min 8x sama dengan 20 ya. Pindah ruas si 2-nya. Terus pindah ruas x sama dengan 20 dibagi min 8. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif, begitu ya. Disederhanakan, maka x-nya sama dengan min, bisa dibagi 4 ya, bisa dibagi 4, 5/2. Oke, min 5/2. Cek dulu 5/2 apakah betul positif di sini, dan karena dia min 8 dikali min 5/2 ya pasti positif. Ya udah benar, bisa dipakai ya. Yang kedua,
2 min 8x sama dengan min 22, berarti min 8x sama dengan min 24 gitu ya, pindah ruaskan. X-nya adalah min 24 dibagi min 8. Ini berarti min dibagi min plus 24 bagi 8 itu hasilnya 3. 3 masukin ke sini karena min lebih besar kan, jadi min 24, 2 min 24 ya benar, jadinya kurang dari 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 5/2 dan 3. Begitu. Nah ini, semoga pertemuan kali ini walaupun mungkin tidak bisa bertanya karena melihat video, tapi kalian masih bisa bertanya by WhatsApp begitu ya. Fotokan Bu yang ini begitu. Ini catatannya nanti saya masukin juga ke GCR gitu. Jadi bisa dibaca dan bisa di foto. Yang ini saya kurang paham kayak gitu misalnya, atau ada yang minta kelas tambahan lagi silahkan. Saya mungkin kelas lain nggak tahu ya. Kemarin saya ada tambahan di 10 IPA 3 dan itu dilakukannya jam 8 malam dan lumayan banyak gitu yang ikut. Jadi itu walaupun malam saya tetap senang begitu karena banyak yang ikut dan yang ikut itu serius gitu ya. Jadi kalau ada dari kelas lain mungkin yang butuh Bu, kayaknya saya butuh untuk dijelasin langsung kayak gitu, silahkan. Tapi ya mohon mengerti kondisi dan situasi, malah saya nggak bisa di jam kerja begitu ya. Soal yang terakhir, kalau misalnya ketemu soal begini berarti kita bikin dulu karena dia mutlak begitu ya. Jadi dibikin satu-satu. X min 2 sama dengan 0, X-nya 2. Terus ada 2x min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan setengah gitu. Ini fungsinya buat apa? Supaya menentukan kapan dan siapa yang negatif. Kapan dan siapa yang negatif begitu ya. Karena kan 2, dia lagi mutlak kanan kiri seperti itu ya. Nah, ini tentukan dulu siapa yang paling kecil gitu. Yang paling kecil kan setengah. Berarti ketika dia kurang dari setengah gitu kan, X-nya kurang dari setengah, maka semua negatif gitu ya. Jadinya min X min 2 sama dengan min 2X min 1. Nah, kita selesaiin ya satu-satu. Jadinya min X plus 2 sama dengan min 2X plus 1. Berarti pindah ruas jadinya X sama dengan min 1 gitu ya. Kalian coba kerjain lah supaya saya nggak terlalu panjang di sini. Kalian yang belum paham pindah ruas coba kerjain sendiri ya. Ini apakah betul kurang dari setengah? Betul gitu ya, jadi dipakai. Terus yang kedua adalah ketika dia lebih dari sama dengan setengah tapi masih kurang dari 2 gitu. Jadi ada 3 bagian nih. Atau tulisannya biasanya disingkat jadi gini, setengah kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Jadi di antara setengah sampai 2, X-nya tuh lebih dari setengah tapi masih kurang dari 2. Ini kita tentukan dari mana nih setengah sama 2? Dari X yang kita dapat di atas gitu ya. Nah ini kan artinya kalau dia sudah lebih besar dari setengah, yang setengah ini positif dong.
yang mutlak ini positif, tapi karena kurang dari 2 berarti yang sebelah kiri negatif gitu. Jadi bentuknya gini, min x min 2 sama dengan positif 2x min 1. Syaratnya ini ya, syaratnya yang di sini. Maka min x plus 2 sama dengan 2x min 1. Pindah ruas jadi min 3x sama dengan min 3. X-nya sama dengan min 1. Apakah min 1, 1 ya, karena kan positif negatif dibagi negatif 1. Itu apakah lebih dari setengah dan kurang dari 2? Ternyata iya, gitu kan. Kalau iya ya udah lanjut lagi, berarti ini benar. Satu terakhir yaitu x-nya lebih besar sama dengan 2, berarti semua positif gitu ya. Kanan sama kiri positif, karena yang kanan itu tadi x-nya lebih kecil dari yang kiri gitu kalau kita nyari persamaannya kan gitu, kalau nyari masing-masing. Berarti karena mereka semua positif, jadi kita bisa buat seperti ini ya, 2x min 1. Berarti pindah ruas min x sama dengan 1. X-nya sama dengan min 1. Saya pindahin dulu untuk memastikan. Ya, apakah x sama dengan min 1 itu lebih dari 2? Salah, gitu kan. Ternyata yang kepake cuma min 1 dan 1. Seperti itu. Dapatnya sih memang lebih bagus kita paham betul bagian demi bagiannya, kayak gitu ya. Saya ulangi sekali lagi ya, saya hapus, saya ulangi sekali lagi. Jadi HP-nya itu adalah min 1 dan 1, begitu. Nah, apa namanya ya? Kenapa sih harus begini? Karena yang mutlak itu ada 2. Jadi yang lebih besar dari 0 itu ada kiri dan ada kanan. Yang lebih besar dari 0, yang kurang dari 0, yang mau disyaratin gitu. Karena syaratnya ada 2, jadi digabung begitu. Karena ini syarat, kalau dia ada 2 mutlak maka syaratnya ada 2 gitu ya. Makanya kita butuh cari dulu nih kalau sama dengan 0 masing-masing. Setelah itu lihat siapa yang lebih kecil. Yang lebih kecil dimulai dari kurang dari gitu, terus lebih dari, baru setelah kurang dari yang paling kecil masuk kurang dari yang besar tapi lebih dari yang kecil gitu ya. Kemudian yang ketiga lebih dari yang besar. Kalau lebih dari yang besar ya kecil juga masuk ya, pasti positif karena sudah lebih. Yang kedua kan sudah lebih dari yang kecil, angka yang kecil maksudnya ya. Kalau masih bingung, saya sangat terbuka sekali untuk pertemuan langsung, tapi pertemuan langsung yang tidak bisa menyesuaikan waktunya sama kalian, jadi harus waktu saya kayak gitu. Kenapa sih harus waktu saya? Ya karena saat ini begitu banyak pelatihan gitu aja ya. Jadi Bu, saya minta jam 3 sore misalnya, bisa gak ya? Ya kalau saya lagi bisa, saya pasti akan bilang bisa gitu. Tapi kalau saya lagi nggak bisa, yang paling bisa itu jam 8 pagi, jam 8 malam begitu ya. Jadi silahkan aja tanyakan, Bu, bisa gak ketemu langsung atau bagaimana gitu ya. Atau putar langsung video ini, kalau kalian punya referensi video yang lain silahkan video yang lain begitu.
Semoga membantu untuk mengerti. Dan terakhir, saya mau kalian melatih gitu ya, melatih diri sendiri. Apakah saya sudah paham begitu? Saya kasih soal yang tahap menengah ya, 2 soal aja. Ini nggak saya nilai, tapi untuk latihan improve yourself lah gitu ya. Sampai ketemu lagi pembelajaran berikutnya. Tetap semangat di tengah pandemi yang mewabah, dan jangan banyak main. Terima kasih.